Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Kami rangkum berita-berita unggulan dari berbagai media di Indonesia. Dari Kalimantan, Tempo.co menurunkan berita belasan aktivis dari organisasi pegiat lingkungan Greenpeace ditangkap aparat kepolisian setelah membentangkan spanduk besar bertuliskan Indonesia is not for sale di jembatan Pulau Galang, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Pengamatan Tempo di lokasi penangkapan belasan aktivis tersebut terjadi sekitar pukul 12.40 WITA atau saat kegiatan arak-arakan perahu kayu koalisi sipil dan warga terdampak pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN rampung dilaksanakan. Dari pemerintahan, tribunnews.com mengedepankan berita mengenai Senin kemarin Jokowi reshuffle 3 menteri dan lantik 2 kepala badan. Ketiga menteri yang di-reshuffle ini adalah Yasona Lauli, Arifin Tasrif, dan Bahlil Lahadalia. Ketiganya bakal digantikan oleh Supratman Adi Agas sebagai Menkumham, Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM. Detik.com mengangkat berita, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program makan bergizi gratis bakal dilakukan mulai Januari 2025. Badan Gizi Nasional akan menjadi eksekutor untuk program ini. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan struktur dan tata kerja organisasi Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk lewat Perpres 83 tahun 2024. Belait atau aturan kebijakan itu baru saja diteken oleh Joko Widodo pada 15 Agustus 2024 kemarin. Kompas TV menyoroti peringatan dini BMKG tanggal 19 sampai 20 Agustus 2024. Terdapat 16 wilayah waspada hujan lebat, petir, dan angin kencang. Cuaca ekstrim berpotensi melanda antara lain wilayah Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Beralih ke mancanegara, kapal Cina Filipina tabrakan di Laut Cina Selatan yang diangkat oleh Detik.com. Kapal-kapal Cina dan Filipina kembali terlibat insiden di perairan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Media pemerintahan Beijing menuduh kapal Manila secara sengaja bertabrakan dengan kapal Cina di dekat perairan dangkal yang disengketakan oleh kedua negara. Beijing terus menegaskan klaimnya atas hampir seluruh perairan Laut Cina Selatan, meskipun putusan pengadilan internasional telah menyatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. CNNindonesia.com mengangkat peristiwa kebakaran di festival musik di Jerman Highfield dekat kota Leipzig. Kebakaran pada biang lala yang menyebabkan 20 orang terluka. Kebakaran ini merusak biang lala dan menyebabkan kecelakaan, sementara layanan darurat segera menangani situasi tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Beralih ke masalah ekonomi, CNBCindonesia.com mengabarkan mulai tahun 2025, tarif PPN Indonesia akan naik menjadi 12%. Beberapa barang dan jasa seperti bahan pangan pokok dan layanan kesehatan akan tetap dikecualikan dari pajak. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan. Dampaknya mungkin termasuk kenaikan harga barang dan jasa, dan pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif pada kelompok berpenghasilan rendah. Dari dunia hiburan, antaranews.com mengangkat berita film garapan Fede Alvarez Alien Romulus meraup keuntungan besar pada debut box office-nya di luar negeri dengan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, yaitu sebesar 66,7 juta dolar Amerika Serikat dengan awal di seluruh dunia sebesar 108,2 juta dolar Amerika Serikat. Film ini berhasil menarik minat para pria muda selain pria tua yang tumbuh besar dengan waralaba tersebut. Ini juga merupakan kemenangan lain bagi kerajaan film Disney yang menyumbang 42% pendapatan box office musim panas dan box office musim panas secara keseluruhan. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.